Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hurairah, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Saya adalah dosen tetap program studi Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Palembang. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah pada program studi Teknik Elektro, antara lain pertama material Teknik Elektro, kedua instalasi pemanfaatan dan sistem tenaga listrik, ketiga bahan isolasi ramah lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan mata kuliah material Teknik Elektro. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester genap, memiliki bobot 2 SKS dengan jumlah pertemuan 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali evaluasi tengah semester, dan 1 kali evaluasi akhir semester, sehingga total pertemuan menjadi 16 kali. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, pertama, mampu menjelaskan struktur dan sifat material. Kedua, mampu mengklasifikasikan jenis-jenis material berdasarkan sifat dan fungsinya. Ketiga, mampu menganalisis hubungan antar struktur, sifat, dan aplikasi material. Keempat, mampu memilih material sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, mampu mengkaji isu-isu terbaru dalam pengembangan material Teknik Elektro. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas sifat-sifat dan struktur material yang digunakan dalam bidang elektro, mencakup material semikonduktor, material isolator, material konduktor, dan material magnetik. Mahasiswa akan mempelajari hubungan antara sifat fisik serta aplikasi material dalam sistem elektro. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis, memilih, dan memanfaatkan material yang sesuai dengan kebutuhan teknik elektro modern. Dalam pembelajaran di dalam kelas, saya menerapkan sistem kuliah mimbar, diskusi, serta evaluasi akhir materi perkuliahan. Sistem penilaian yang dilakukan adalah melakukan evaluasi pertemuan dengan bobot tugas 20%, evaluasi tengah semester 30%, dan evaluasi akhir 50%. Berikut saya akan tampilkan cuplikan video saat saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar galau-galau? Hari ini kita belajar lagi seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Sebelum memulai, handphone tolong di nonaktifkan atau di silent, jadi supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar kita. Jadi handphonenya tidak ada lagi yang di atas meja, silakan disimpan. Jangan sampai mengganggu aktivitas perkuliahan. Minggu ini kita akan bahas tentang semikonduktor. Tapi sebelum kita mulai ke semikonduktor, Pak akan evaluasi dulu pelajaran minggu kemarin. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu konduktor. Ada yang bisa bantu jelasin secara singkat apa itu konduktor? Yuk, angkat tangan. Apa itu konduktor? Oke, silakan berdiri. Konduktor itu bahan yang dapat menghantarkan listrik dan juga menghantar panas. Oke, konduktor adalah bahan yang bisa menghantarkan arus listrik. Kemudian kemarin lagi kita sudah belajar mata kuliah dengan bahan isolator ya. Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu bahan isolator?
Satu orang, apa itu bahan isolator atau bahan insulator atau bahan dielektrik? Oke, silakan Dewi. Kalau itu adalah bahan yang bergerak atau menahan energi listrik. Oke, jadi secara singkatnya bahan isolator atau bahan insulator itu adalah bahan penyekat atau bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Ya, itu gambaran secara umum. Oke, kita mulai ke semikonduktor. Semikonduktor dimulai dari tipe material. Kembali lagi masih tipe material itu ada konduktor, ada isolator, kemudian semikonduktor. Ini yang paling general. Tadi sudah disebutkan sama teman kalian bahwa insulator atau isolator atau dielektrik itu memiliki konduktivitas rendah, resistivitas tinggi, sulit menghantarkan arus listrik. Tadi sudah dijawab sama teman kamu. Contohnya apa? Contohnya gelas, keramik, dan plastik. Kemudian ada lagi konduktor. Konduktor ini memiliki konduktivitas yang tinggi, resistivitasnya rendah, mudah menghantarkan arus listrik. Contohnya tembaga, emas, perak. Dan semikonduktor ini mata kuliah kita, ya. Mata kuliah yang akan kita bahas hari ini, dia memiliki konduktivitas, resistivitas, dapat diatur. Kemudian dapat bersifat sebagai konduktor maupun insulator. Semikonduktor merupakan bahan untuk membuat transistor, dioda, teristor, dan lain-lain. Kemudian bahan utama dari semikonduktor itu silikon dan germanium. Silikon dan germanium ini kalau di bahasa ilmu bahan itu semikonduktor murni. Kemudian ini insulator. Kenapa insulator dia tidak bisa mengantarkan arus listrik tadi ya? Di sini dijelaskan bahwa pada material insulator elektron terikat dengan kuat sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk melepaskan dari orbitnya. Jadi dia berputar di orbitnya. Dan terikat kuat sehingga elektron ini yang berputar-putar ini elektronnya tidak bisa atau berpindah ke atom yang lain karena dia terikat kuat ada di sini. Bagaimana dengan konduktor? Ini konduktor. Material konduktor mempunyai elektron yang tidak terikat kuat pada orbitnya. Energi yang kecil dapat membuat elektron tersebut terlepas dan berpindah dari satu atom ke atom lainnya. Jadi diilustrasikan yang ini dia sudah berputar langsung berpindah ke atom yang lain sehingga dia dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa dia bisa mengantarkan arus listrik? Karena terjadi perpindahan elektron. Kalau yang insulator tadi atau isolator tadi dia tidak dapat berpindah ke atom-atom yang lainnya sehingga dia tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, semikonduktor kalau dalam tabel periodik itu ada di golongan 4A, silikon sama germanium. Susunan silikon, susunan kristalnya ini silikon memiliki 4 elektron valensi. 4 elektron valensi. Yang mana elektron valensinya ini? Kita ulang lagi.
Silikon elektronnya ada 4. Kok 4 Pak? Di tabel periodik tadi berapa? 14. Apa jadi 4 Pak? Karena ada kulit-kulit. Nah, ini dijelaskan lagi. Ini kulit pertama, kemudian ada kulit kedua, kemudian ada kulit ketiga. Jadi di setiap kulit itu ada elektronnya masing-masing. Tapi kalau di ikatan dia cuma diambil di kulit terluar. Karena elektron bisa berpindah itu ada di kulit terluar. Jadi silikon elektron valensinya ada 4. Pada kristal atom silikon terikat secara kovalent dengan atom yang berdekatan. Setiap atom silikon membagi 4 elektron valensinya dengan 4 atom yang berdekatan sehingga silikon mempunyai 8 elektron pada orbit terluarnya. Kenapa jadi 8? Karena atom berdekatan. Ini silikon semua. Jadi baca yang gambar ilustrasi awal tadi yang elektronnya berpindah. Di sini ngapa jadi 8? Pada saat atom-atom silikon yang dekat ini gabung, nah ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Singkatnya di sini, mau dikecilin lagi. Kalau dirapikan lagi, ya jadi 8 menunjukkan seperti ini. Jadi elektronnya ada 8. Elektron bebas. Pada temperatur mutlak tidak ada elektron bebas dalam silikon kristal. Silikon bersifat insulator. Artinya apa? Pada saat temperatur mutlak tidak ada elektron bebas, katanya. Jadi dia bersifat insulator. Elektron dapat bergerak dan terlepas dari orbit valensinya menjadi elektron bebas jika ada energi untuk memutus ikatan. Ilustrasinya ini sebagai energinya api ini. Jadi dia dikasih panas, dikasih panas sehingga di sini ini kan elektron nih di sini ya, ada elektronnya, ini contohnya elektronnya. Sehingga elektronnya bisa berpindah-pindah dari atom A ke atom B. Kalau dia dalam posisi normal, balik lagi ke yang ini tadi, dia bersifat insulator. Jadi dia tidak aktif elektron yang loncat-loncat. Tapi pada saat dia dikasih energi, baru dia konduksi pita valensi ke pita konduksi, dia bisa loncat sehingga elektronnya itu bisa kemana-mana berlari. Terlepasnya elektron valensi akan meninggalkan kekosongan pada orbit valensi. Kekosongan tersebut disebut lubang atau hole. Jadi karena elektron tadi meloncat-loncat, pindah-pindah, tempat dia meloncat dari tadi kosong nih, ya. Ini dinamakan hole atau lubang. Hole ini bisa diisi dengan elektron dari atom sebelahnya. Misal elektron dari sini meloncat ke atas, bisa pada saat ada energi. Nih ya, disimpulkan gini kayak bintang. Apabila suatu elektron mendekati lubang dan terikat ke dalamnya, maka terjadi yang disebut rekombinasi. Ini hole-nya juga berpindah-pindah tadi. Oke, jak mana perlu ditambahkan dengan panas atau energinya banyak. 1, 2, 3, 4. Tambah energinya 4. Jadi ada ya
Ilustrasinya ada elektron sama hole yang keluar. Semakin banyak energi yang diberikan, semakin banyak juga elektron sama hole yang lepas. Jadi elektron bisa meloncat-loncat nih, jadi konduksinya semakin banyak. Kemudian semikonduktor memiliki dua jenis, ada intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik tadi seperti yang Pak sebut tadi, dia murni, tidak kate campur-campur. Ya. Contohnya apa? Contohnya silikon, saya disebutnya langsung. Semikonduktor intrinsik adalah suatu semikonduktor murni. Suatu kristal silikon adalah semikonduktor intrinsik apabila setiap atom dalam kristal tersebut merupakan atom silikon. Kemudian untuk semikonduktor ekstrinsik itu dia dikasih campuran atau dopan. Ini semikonduktor intrinsiknya jika kristal silikon ditempatkan di dalam kelas metalik yang bermuatan, elektron akan bertolak dan bergerak ke kiri. Ya. Elektron bebas akan meninggalkan lubang yang kemudian akan terisi oleh elektron valensi lain yang terikat di dalam lubang. Semakin besar panas atau semakin besar energi, semakin kecil resistan, semakin mudah aliran muatan. Jadi semakin banyak energi, semakin banyak elektron yang bisa bebas mengalir ya. Nah, semakin banyak energi, semakin banyak elektron yang mengalir. Ini aliran elektron dan lubang. Ini contoh ini tadi, tapi ilustrasinya seperti yang sudah Pak kasih lihat tadi. Kemudian teristor, teristor ini salah satu produk dari semikonduktor. Ya. Teristor adalah resistor yang sensitif terhadap panas. Jadi contoh tadi dia menggunakan teristor, dia sensitif terhadap panas. Ketika temperatur rendah bersifat sebagai insulator dan mempunyai resistan yang besar. Jadi pada saat di kondisi normal, dia bersifat sebagai insulator. Tapi ketika dipanaskan, pasang elektron lubang akan terjadi resistansi akan berkurang. Nah, jadi pada saat ada panas atau ada energi panas, dia jadi konduktor. Elektronnya bisa berpindah. Aplikasinya di mana? Aplikasinya di termometer, sensor temperatur, sama pembatas arus. Termometer, salah kan? Jadi kalau dia normal 32 derajat suhunya. Tapi kalau dia panas, dia bisa naik. Itu ada perangkat teristor, namanya itu untuk yang digital ya, dengan yang termometer air rasakan. Lanjut, doping. Apa itu doping? Semikonduktor intrinsik dapat dibuat lebih bersifat konduktor dengan menambahkan atom lain. Jadi dia bisa dibuat jadi atau jadi konduktor dengan ditambahkan doping. Suatu semikonduktor yang didoping dinamakan semikonduktor ekstrinsik. Didoping dengan apa? Nah ini dikelilingi, ini yang ungu ini St atau silikon. Yang P ini namanya fosfor. Jadi dia dikasih dopan atau campuran. Menambahkan elektron bebas, menambahkan jumlah elektron bebas, menambahkan atom pentavalen. Pentavalen berapa? Artinya 5. Yang memiliki 5 elektron bebas pada orbit valensi.
Atom pentavalen itu contohnya arsenik, antimoni, dan fosfor. Atom pentavalen akan memberikan atau mendonorkan sebuah elektron bebas kepada atom silikon. Jadi P tadi itu adalah fosfor. Nah, ini atom fosfor. Atom fosfor memiliki 5 elektron pentavalen. Memiliki 5 elektron yang berada di orbit terluar. Ini yang silikon tadi. Silikon tadi 4, ya. Kalau dia silikon galau dia jadi 8 tadi ya. Tapi yang tengah ini kita ganti sama fosfor. Sehingga ada kelebihan 1 nih. Ya. Kelebihan 1 ini ada dari elektron bebas namanya. Nah, jadi elektron bebas, dia bisa konduksi. Jadilah dia semikonduktor tipe N. Jadi yang perlu diingat, kalau kalian nak bikin semikonduktor tipe N, harus pentavalen pendonornya atau 5 elektron. Contohnya fosfor. Ya. Jadi silikon yang didoktrin dengan atom pentavalen disebut tipe N. Tipe N itu negatif. Elektron bergerak ke kiri dan lubang bergerak ke kanan. Elektron merupakan mayoritas carriers, lubang merupakan minoritas carriers. Penambahan lubang. Kalau tadi penambahan elektron, ini sekarang penambahan lubang. Penambahan lubang itu dia membutuhkan trivalen atau 3 elektron valensi. Contohnya apa? Aluminium, baron, dan gallium. Atom trivalen disebut aseptor karena setiap lubang dapat menerima elektron bebas pada saat rekombinasi. Contohnya ini baron, ada 3 elektron valensi. Dia totalnya kalau di tabel periodik itu ada 5 elektron. Kita bikin di kulit pertama 2, kulit kedua isinya 3 elektron. Sehingga atom baron ini punya 2 kulit terluarnya isinya 3 elektron. Kita masukkan lagi ke dalam silikon. Taruh ke tengah. Nah, apa yang terjadi? Ini kurang siko. Ya, ini punya baron. Baron ini 3, 1, 2, 3 kurang siko. Sehingga dia menjadi hole. Ada lubang siko. Sehingga dia menjadi tipe P. Semikonduktor tipe P, ada dia butuh trivalen, kemudian dia bersifat positif. Lubang merupakan mayoritas carriers dan elektron minoritas carriers. Di sini ada kosong lagi, jadi lubang lagi. Dikasih boron, jadi ada lubang lagi. Nah, kemudian terakhir itu untuk aplikasi sambungan P sama N. Pada saat kemarin ada yang sambungan Johnson PN, ya. Nah ini. Single kristal dengan tipe P dan tipe N disambung menjadi kristal PN. Batas di mana daerah PN bertemu dinamakan PN junction. Artinya, semikonduktor tipe N sama tipe P digabung. Nah, yang tadi yang dewek-dewek, nih ya dewek-dewek, siko-siko digabung.
Benar. Sehingga ada tengahnya, ada layernya. Ada yang berubah? Elektronnya berubah? Timbullah layer. Layer itu apa? Di sini ada tadi keterangan. Bisa dibaca lagi. Positif, sebelahnya negatif. Dengan tekanan 0,7 volt. Untuk reverse bias dari sambungan junction tipe N dan T, layernya semakin membesar untuk reverse bias. Layer akan bertambah lebar, tidak ada arus yang mengalir. Jadi pada saat tidak ada arus yang mengalir. Tidak mana pada saat forward bias, pada saat ada arus yang mengalir. Apa yang terjadi? Merapat ke layer. Inilah contoh dari sambungan P sama N. Semakin besar, dia semakin cepat. Nih gambar ini nama gambar dioda. Oke. Nah, ini untuk evaluasi yang harus dikerjakan. Evaluasi ini nanti silakan dikirim ke LMS ya, atau ke learning. Cukup sekian dari Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang tanya atau Pak tanya lagi? Pak tanya lagi. Semikonduktor tadi ada 2 apa? Intrinsik sama ekstrinsik. Oke. Kemudian dari ekstrinsik terpecah lagi jadi berapa? Ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yang dikasih dopan. Oke, ada 2, ada tipe P sama tipe N. Tipe N, cak mana prosesnya? Yang positif negatif. Sudah nanti biasanya. Elektronnya kelebihan 1 jadi tipe N. Kalau tipe P, elektronnya kurang 1 kelebihan full. Oke, itu semikonduktor. Oke, jadi tugasnya jangan lupa kirim ke dalam ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.